Pinjaman ini memiliki opsi akkordion hingga 50 juta dolar Amerika. Manajemen PT Arci Indonesia Tbk mengatakan pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan umum termasuk pengembangan kegiatan penambangan, eksplorasi konsensi, serta meningkatkan produktivitas pabrik pengolahan emas. Keinformasi emiten pemirsa PT Arci Indonesia Tbk atau ARCI memperoleh fasilitas pinjaman 421 juta dolar Amerika atau 7 triliun rupiah dan 475 miliar dolar Amerika dari sindikasi BMRI dan juga BRIS. Pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan umum dan meningkatkan produktivitas pabrik pengolahan emas. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Arci Indonesia Tbk bersama beberapa entitas anak usaha memperoleh fasilitas pinjaman 421 juta dolar Amerika atau 7 triliun rupiah dan 475 miliar dolar Amerika dari sindikasi BMRI, BRIS, dan beberapa pihak lainnya. Pinjaman ini memiliki opsi akkordion hingga 50 juta dolar Amerika. Manajemen PT Arci Indonesia Tbk mengatakan pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan umum termasuk pengembangan kegiatan penambangan, eksplorasi konsensi, serta meningkatkan produktivitas pabrik pengolahan emas. Seperti diketahui, sebelumnya Perseroan akan membentuk usaha patungan baru untuk mengembangkan proyek panas bumi dengan perusahaan energi PT Ormat Geothermal Indonesia. Perusahaan ini tengah mengurus perizinan lingkungan guna mengembangkan proyek panas bumi. PT TTG merupakan perusahaan patungan antara Arci dan PT Ormat Geothermal Indonesia yang dibentuk di 2024 dan telah mengantongi izin panas bumi di Juni 2025 untuk proyek. Tujuan pembentukan perusahaan usaha patungan tersebut untuk bekerja sama dalam pengembangan bersama program pengeboran eksplorasi dan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas panas bumi. Adapun proyek ini nantinya berada di wilayah konsesi pertambangan milik anak usaha Arci, PT Miares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya. Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha perseroan dan entitas anak. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dari sisi teknikal pemirsa di sepanjang perdagangan hari ini saham Arci cukup bergerak fluktuatif, kemudian jelang penutupan sudah berbalik ke zona merah setelah mengalami penguatan signifikan di sesi pertama. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa dibuka flat pada pagi tadi di level Rp1.145 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan, saham Arci berbalik ke zona merah. Kemudian 950 berbalik menguat di zona hijau di 1175 intraday tertinggi hari ini. Namun lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Pasca menyentuh ke level ini di penutupan sesi pertama siang tadi, penguatan terbatas hingga ke 1150 dan di pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas lagi di 1145. Namun 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham Arci berbalik ke zona merah saat ini di 0,87% pelemahan di 1135. Beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Arci di beberapa bulan terakhir sudah mengalami kenaikan signifikan seiring dengan harga emas mencatatkan rekor berulang kali pemirsa. Di perdagangan 15 Mei masih diperdagangkan di level 342, Juni-Juli melesat ke level 600-an, Agustus sempat tertekan tipis dan lebih cenderung bergerak flat, kemudian di September menguat ke level 700-an dan di sepanjang perdagangan Oktober melesat di 1400-an pemirsa. Dan setelah menyentuh ke level 1475, Arci lebih cenderung mengalami konsolidasi dan hari ini lebih cenderung tertekan atau berbalik melemah ke 1135. Dari sisi evaluasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya di 18,24 kali, PSR-nya di 3,91 kali, PBV-nya di 4,99 kali, dan PCFR di 14,76 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dengan posisi sempat meninggalkan level 8.400-an di sepanjang perdagangan hari ini. Kami akan segera kembali.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso yang merupakan IHAB YB Sekuritas Sudirman. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendy. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan Pak, dan aktivitas perdagangan di sepanjang 2025 tinggal menghitung beberapa pekan ke depan. Dalam jangka pendek Pak, seperti apa review secara teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir, di mana dalam perdagangan hari sebelumnya sempat menyentuh intraday tertinggi di sepanjang masa, kalau tidak salah di 8.491, Pak Hendy. Betul. Baik, untuk IHSG kalau untuk dalam 1 minggu terakhir kelihatan memang dia hanya bergerak sideways, yaitu dari harga sekitar 8.340 sampai dengan 8.460-an, dan mencetak new high tadi seperti yang Pak Dev bilang itu dari 8.491. Nah, kalau untuk saat ini saya melihat IHSG sebenarnya pergerakannya cenderung sideways dan ada potensi untuk dia retest lagi ke level sekitar di MA20 ya, yaitu di 8.300 sekitar itu Pak. Habis itu kalau misalnya memang dia tidak kuat, dia bisa retest lagi ke 8.187. Dan penentuannya mungkin sekitar di MSCI ya, ada rebalance MSCI juga di hari Senin nanti. Yeah. Nah, setelah itu baru nanti kita lihat kembali pergerakan IHSG seperti apa. Tapi untuk jangka pendek, I think ini masih sideways. Baik, sebenarnya apa pengaruh dan dampaknya nanti Mbak terhadap indeks harga saham gabungan terkait dengan skenario MSCI ini? Kalau saya melihat MSCI ini kan sebenarnya kalau untuk bulan November ini kan rebalancingnya cukup besar ya. Yeah. Karena kita melihat bahwa di Brent dan BRMS juga sudah masuk ke dalam MSCI ini, dan beberapa emiten-emitennya termasuk ada Wi-Fi. Ya, dan emiten lainnya, dan bahkan ada emiten juga yang keluar seperti KLBF. Nah, sebenarnya kalau saya melihat dari emiten yang masuk dan emiten yang keluar itu ada chances yang kita bisa melihat bahwa apakah dia keluar itu memang dalam kondisi teknikal yang menarik. Contoh seperti KLBF itu sebenarnya yang teknikal yang menarik kalau misalnya memang dia keluar. Yeah. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti BRMS yang sudah sampai pernah menyentuh 1.100-an, ya bisa jadi juga itu menjadi area peak seperti itu. Baik. Cuman kita nggak tahu apakah itu ada kontra